Tari kecak ini dipersembahkan para siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 Tabanan Bali untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Ke Sekolah Rakyat inilah Presiden yang tak mengenal hari libur itu berkunjung pada hari Minggu 7 Juni 2026. Di Sekolah Rakyat ini diselenggarakan open house menjelang tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan yang dilakukan secara serentak di sekolah-sekolah rakyat lainnya di seluruh Indonesia. Para orang tua calon siswa diundang ke acara open house untuk mengenali lebih jauh proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Tetapi open house di sekolah rakyat sangat berbeda dengan open house di sekolah-sekolah lainnya pada umumnya, yang membuka pendaftaran dan menginformasikan besaran biaya pendidikan yang harus dibayar para orang tua. Para orang tua calon siswa yang diundang ke sekolah rakyat tidak diminta untuk mendaftar, apalagi membayar biaya pendidikan. Karena biaya pendidikan di sekolah berasrama itu ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah alias gratis. Para calon siswa yang semuanya berasal dari keluarga miskin dan sangat miskin tidak perlu lagi mendaftar, apalagi membayar. Mereka dijangkau dan didatangkan langsung oleh Kementerian Sosial berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria itu antara lain anak-anak putus sekolah yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya lantaran ketiadaan biaya, serta anak-anak yang sama sekali tidak bersekolah karena ketidakmampuan orang tuanya. Dengan kata lain, sekali lagi, anak-anak itu adalah anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin. Anak-anak dengan kriteria tersebut dijangkau berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN yang dikelola dan dikeluarkan oleh Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik. Sehingga menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam laporannya kepada Presiden, di sekolah rakyat tidak dikenal istilah titipan, apalagi suap menyuap. Mereka dijangkau sebagaimana arahan Bapak Presiden. Jadi tidak membuka pendaftaran sekolah rakyat, tetapi menjangkau mereka-mereka yang memenuhi kriteria untuk bisa di sekolah rakyat. Ini adalah arahan langsung dari Bapak Presiden. Yang bisa sekolah di sini itu yang berada di DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jika tidak ada di sana, maka akan dilakukan pemutakhiran, dilakukan ground check, di mana di sini dilarang sesuai arahan Bapak Presiden untuk suap menyuap, tidak boleh ada membayar, tidak boleh ada titipan dari siapapun. Kehadiran Presiden Prabowo di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali dijadikan kesempatan oleh beberapa siswa untuk berterima kasih langsung kepada Presiden. Seorang siswa bernama Gede Bagus Abimanyu yang sudah ditinggal ayahnya sejak masih kecil mengaku sempat putus asa dan tidak mau bersekolah lantaran sering diejek dan dibully oleh teman-temannya. Namun di sekolah rakyat tempat ia belajar sekarang, ia tak pernah mengalami hal itu. Kepercayaan dirinya bahkan semakin tumbuh berkat suntikan semangat yang diberikan oleh para guru dan para pengasuhnya di asrama. Bagus yang hadir bersama ibunya, seorang pekerja laundry yang mengasuh dan membesarkan Bagus seorang diri, mengatakan bahwa dirinya kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih juga disampaikan oleh seorang ibu calon siswa bernama Ninyoman Kartini beserta anaknya, Kadek Dewi Lestari, calon siswa SRMP 17 Tabanan Bali. Ibu dan anak itu berebutan bicara di depan Presiden untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dewi Lestari. Nama saya Ninyoman Martini. Saya berterima kasih kepada Bapak Prabowo. Saya sudah mau anak saya sekolah di sini. Mengucapkan terima kasih. Kadek Dewi Lestari yang berusia 16 tahun itu adalah anak seorang kuli bangunan. Sudah lama ia berkeinginan untuk bisa bersekolah di sekolah rakyat, sehingga Dewi dan ibunya sangat bergembira ketika Dinas Sosial setempat membawanya ke sekolah rakyat di Tabanan Bali ini.
Prabowo pun menghampiri keduanya, menanyakan usia Dewi dan cita-citanya. Cita-cita Dewi amat sederhana, menjadi guru penari. Prabowo memberinya semangat dan meminta agar Dewi belajar dengan baik. Ibu dan anak ini menjawab pertanyaan Presiden dengan terbata-bata, menahan haru bercampur gembira. Berterima kasih Bapak. Si Pak, anak saya sudah mau masuk sekolah. Iya. Nanti belajar yang baik ya. Ya Pak. Ya. Nah, umurmu berapa? Umur 16. 16. Cita-cita Cita-cita jadi guru penari. Bagus sekali, bagus sekali. Iya. Terima kasih. Selama acara berlangsung, Presiden Prabowo lebih banyak diam seakan menahan keharuan yang wajar. Karena sekolah rakyat yang didirikannya untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu, kini sudah semakin berkembang melampaui target. Bahkan secara bertahap, gedung-gedung permanen untuk sekolah berasrama ini sudah mulai dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum di 104 titik, dan 69% diantaranya ditargetkan selesai pada awal Juli 2026, menjelang tahun ajaran baru. Tahun 2027, menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, ditargetkan akan selesai pembangunan lebih dari 100 gedung permanen sekolah rakyat lainnya, sehingga bisa menampung sedikitnya 90.000 siswa, atau sekitar 1.000 siswa pada setiap sekolah. Sebagai catatan, 166 sekolah rakyat yang sudah beroperasi penuh di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat SD hingga SMA, sampai saat ini masih menempati gedung rintisan atau gedung sementara. Tujuan didirikan sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto adalah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, agar mereka tidak bernasib buruk seperti orang tuanya kelak. Gagasan Presiden Prabowo ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 Ayat 1 dan 2, yang antara lain berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan. Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Selain itu, ada pesan Prabowo yang sangat relevan dengan kondisi saat ini. Kondisi yang tergambar melalui media sosial, yang penuh dengan ejekan dan hinaan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Presiden yang sudah sangat terbiasa dengan ejekan dan hinaan itu, malah berpesan kepada para siswa sekolah rakyat, agar tidak membenci siapapun, dan jangan mengejek atau menjelek-jelekan siapapun, demi kerukunan. Ucapan Prabowo ini mengacu pada keluhan Gede Bagus Abimayu yang sempat curhat kepada Presiden bahwa dirinya sering menjadi bahan ejekan sebelum masuk ke sekolah rakyat. Prabowo berpesan kepada Bagus dan kawan-kawan agar membalas ejekan dengan sopan santun, karena ejekan bisa membuat kita semakin teguh, semakin berani, dan semakin sopan. Prabowo mencontohkan hal itu melalui sikap yang diperlihatkannya selama ini, tetap teguh menerima ejekan dan hinaan, meskipun hal itu bagi rakyat yang mencintai Prabowo sangat menyakitkan. Hormati guru, cintai orang tua, selalu rukun sama kawan, selalu baik sama orang lain, sopan santun, jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang, jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun, itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, siapa? Bagus ya. Gede Bagus, kamu dulu diejek, gak apa-apa, ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek sampai sekarang. Presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu teguh, ya. Hati kita baik. Kalau kita diejek, kita balas
dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya. Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Men of our time.